Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Syahriana dengan NIM D1B22054. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu farmakokinetik. Farmakokinetik adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai dari diminum hingga keluar melalui organ ekskresi manusia. Selanjutnya, proses perjalanan obat di dalam tubuh itu dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu fase biofarmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Tahapan awal itu tahapan biofarmasetik yang melibatkan liberasi, pelepasan, disolusi, pelarutan, dan absorpsi. Yang kedua, tahapan farmakokinetika, di mana ini adalah proses ATME. Dan yang ketiga itu tahapan farmakodinamika, di mana terjadinya interaksi obat dengan reseptor di tempat kerja tersebut. Fase biofarmasetik sendiri itu adalah tahapan yang dilewati obat dalam tubuh, mulai dari pelepasan obat dari sediaan, pelarutan obat, hingga penyerapan obat ke dalam sirkulasi sistematik. Proses ATME adalah singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ini adalah tahapan utama dalam proses perjalanan obat dalam tubuh dan bagaimana tubuh memproses obat tersebut. Absorpsi, proses penyerapan. Ini adalah proses obat berpindah dari tempat pemberian, misalnya mulut, kulit, otot, ke dalam aliran darah. Beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi termasuk rute pemberian obat, kelarutan obat, dan karakteristik membran sel. Distribusi adalah proses di mana setelah diserap obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah ke berbagai jaringan dan organ. Faktor-faktor seperti aliran darah ke organ, kemudian obat untuk melewati membran sel, dan ikatan obat dengan protein plasma mempengaruhi distribusi. Proses selanjutnya itu proses metabolisme. Ini adalah proses di mana obat diubah menjadi bentuk lain oleh tubuh. Biasanya terjadi di hati. Tujuan utama metabolisme adalah untuk mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan oleh tubuh. Proses yang terakhir itu ekskresi atau eliminasi. Ini adalah proses membuang obat dan metabolismenya dari tubuh. Rute ekskresi utama adalah melalui ginjal, urin, dan hati, empedu atau feses. Tahapan pertama dari perjalanan obat yaitu absorpsi. Absorpsi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk sediaan obat yang berupa tablet, kapsul, ataupun larutan. Misalnya obat cair lebih cepat diserap dibandingkan obat tablet keras. pH lambung juga ikut berperan dalam proses absorpsi, seperti aspirin yang lebih baik diserap oleh lambung. Selain itu, makanan juga termasuk faktor yang mempengaruhi proses absorpsi, yaitu memperlambat atau mempercepat penyerapan obat tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi dipengaruhi oleh aliran darah ke jaringan, ikatan obat dengan protein plasma, contohnya albumin, kelarutan lemak obat, dan permeabilitas membran
kapiler. Setelah obat berada di dalam darah, ia akan didistribusikan ke berbagai organ dan jaringan. Tetapi tidak semua jaringan mendapatkan jumlah obat yang sama. Organ dengan aliran darah yang tinggi seperti hati, ginjal, dan otak akan mendapatkan obat lebih cepat. Tahap selanjutnya yaitu metabolisme, proses pengubahan obat di dalam tubuh yang umumnya terjadi di hati. Tujuannya adalah agar obat lebih mudah larut di air dan bisa dibuang melalui ginjal. Tahap yang terakhir adalah ekskresi, yaitu pembuangan obat dari tubuh. Jalur utama dari proses ekskresi yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru-paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Sedangkan melalui ginjal, obat diekskresi melalui 3 proses, yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Nah, dari proses ATME tadi kita bisa tahu bahwa obat tidak langsung bekerja setelah dikonsumsi. Obat harus melalui proses yang sangat panjang. Yang pertama itu diserap, disebar, diubah, dan yang terakhir itu dibuang. Selanjutnya fase farmakodinamika, di mana bila obat telah berinteraksi dengan sisi reseptor, biasanya protein membran akan menimbulkan respon biologik. Tujuan pokok dari fase ini adalah optimisasi dan efek biologiknya. Di sini saya akan menjelaskan proses penyerapan obat di dalam tubuh. Proses penyerapan pil melibatkan beberapa langkah. Setelah menelan pil, obat masuk ke dalam lambung. Di lambung, pil larut dalam cairan lambung dan mengalami proses pencernaan awal. Obat kemudian berpindah ke usus halus, di mana penyerapan utama terjadi. Penyerapan utama di usus halus, obat diserap melalui dinding usus dan masuk ke dalam aliran darah. Obat telah diserap dalam aliran darah didistribusikan ke seluruh tubuh untuk mencapai targetnya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.